Hai guys, kita lanjutkan lagi pelajaran kita mengenai limit, yaitu limit fungsi trigonometri. Oke, ini contohnya kita punya limit sin x kurang cos x saat x mendekati pi, dan berlaku kalau kita ingat teorema limit utama, kalau ini kurang maka berlaku seperti ini. Nah, sin x ini kita langsung buat, jadi x-nya langsung diganti dengan pi, jadi sin pi kurang cos pi. Kalau kita ingat, sin pi itu adalah 0 dan cos pi itu adalah negatif 1, sehingga sama dengan 0 kurang negatif 1 sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, limit sin x per sin x tambah cos x saat x mendekati 0 dengan cara yang sama. X-nya kita gantikan dengan 0. Sin 0 itu adalah 0, cos 0 adalah 1, sehingga ini sama dengan 1, 0 per 1 sama dengan 0. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan bahwa dalam soal limit, bentuk 0 per 0 itu harus dihindari. Kalau kita menemukan bentuk 0 per 0, berarti kita harus mencari metode lain atau cara lain dalam menyelesaikan soal limit tersebut. Kemudian, pembilang dan penyebut bukan 0. Jadi kalau kita punya contohnya 0 per 2, itu hasilnya adalah 0. Jadi dalam matematika semuanya, kasusnya, jika kita punya 0 per suatu bilangan yang bukan 0, maka hasilnya adalah 0. Yang ketiga, jika penyebut 0 tetapi pembilang bukan 0, contohnya seperti ini, 3 per 0, sebenarnya dalam matematika ini tidak terdefinisi. Jadi semua bilangan apapun yang per 0 itu tidak terdefinisi. Tetapi dalam kasus limit, karena limit itu mencari pendekatannya, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, maka hasilnya jika untuk limit adalah tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, seperti ini, kalau kita perhatikan limit sin x kurang cos x per sin x itu, kita tahu bahwa sin x, sin 0 itu sama dengan 0 dan cos 0 itu 1, sehingga kita melakukan tes limit dulu. Kita lihat bentuknya akan menjadi apa. Oh, ternyata ini sin 0 kurang cos 0 per sin 0. Akhirnya ini menjadi negatif 1 per 0. Khusus untuk limit, karena yang pembilangnya ini bukan 0 dan penyebutnya ini 0, berarti kita bisa simpulkan bahwa hasilnya adalah negatif tak hingga. Ingat kembali pada video yang lain, pada video pembuktian teorema fungsi trigonometri, kita sudah tahu kenapa ini sama dengan 1, dan kita cukup mengingatnya ini, bahwa keempat ini berlaku sama dengan 1. Ini akan sangat membantu kita dalam mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri. Nah, kalau contohnya seperti ini, limit 3x per sin x saat x mendekati 0,
kita punya teorema yang tadi bahwa limit x mendekati 0, x per sin x itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa pisahkan. Ini menjadi, kenapa kita pisahkan seperti ini? Karena ini akan kita gunakan dengan ini. Dan dikali dengan 3/1 karena 3 ini kita keluarkan. Hasilnya adalah karena ini sama dengan 1, maka sama dengan 1 dikali 3 karena 3/1 adalah 3, sehingga hasilnya adalah 3. Contoh berikutnya kita ingat bahwa limit x mendekati 0 tan x per x itu sama dengan 1. Nah, kita ambil, diketahui suatu bilangan n, bilangan real, jika x itu adalah, jika x mendekati 0, maka nx itu mendekati 0, karena n itu bilangan real dikalikan dengan 0, karena x mendekati 0, sama dengan 0. Maka nx itu mendekati 0, namakan, ambil y itu sama dengan nx, diperoleh limit nx itu mendekati 0 tan nx sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ini limit nx itu y, nx itu sama dengan y, tan nx itu tan y, jadi limit y mendekati 0 tan y mendekati y itu sama dengan 1. Karena, kenapa sama dengan 1? Karena ini bentuknya sama dengan yang di atas ini. Hanya yang di atas itu x, di sini variabelnya y. Sehingga kita bisa lihat bahwa karena ini, maka jika limit x mendekati 0, maka tan nx per nx itu sama dengan 1. Kita sebenarnya lihat bahwa ini 6x, sehingga kita butuh, ini kan nx, kita butuh per 6x di sini. Yang di sini adalah 7x, sehingga kita butuh 6. Jadi kita kalikan dengan 6/6. Kenapa bisa dikalikan 6/6? Karena 6/6 itu sama dengan 1. Jadi dikalikan dengan 1 tidak akan mengubah nilai, sama saja. Jadi kan misalkan Bambang dikali 1 sama dengan Bambang tetap. Jadi tan 6x per 7x dikalikan dengan 1 tetap tidak akan mengubah nilainya. Jadi boleh dikalikan 6/6. Kenapa 6/6? Karena sekali lagi karena kita butuh 6 di bawah sini untuk menggunakan teori ini. Karena ini 6x. Oke. Jadi ini 6 dan 7 berpindah tempat. Jadi ini 6x tan 6x per 6x dikali 6/7. Nah, dengan yang ini kita peroleh bahwa karena tan 6x ini sama dan ini, akhirnya
Hasilnya adalah 1 dikali 6/7. Ini sama dengan 6/7. Selanjutnya, kita punya tan 9x per sin 5x. Nah, kita punya tan, kita punya sin 5x. Kita untuk menggunakan teorema yang tadi, kita butuh 9 per 9x dan yang di atas butuh 5x. Sehingga kita kalikan dengan x per x, karena kita butuh x juga. Kita kalikan dengan 9 per 9, karena ini 9, kita butuh per 9. Dan karena ini 5, maka kita kalikan dengan 5 per 5. Dan kita gantikan, tukar tempat. Jadi seperti ini. Ya, 9 yang di sini berpindah. Jadi di sini sin 5x berpindah. Ini 5x. Jadi di sini. Dan sisanya 9 per 5. Nah, tan limit x mendekati 0, tan 9x per 9x itu menjadi 1. Dan yang ini menjadi 1. Sehingga jadi 1 kali 1 kali 9 per 5 sama dengan 9 per 5. Oke, selanjutnya. Ini kita punya tan kuadrat 7x per sin x. Nah, kita jabarkan saja supaya tidak bingung. Jadi ini sama dengan tan 7x kali tan 7x kali 1 per sin x. Sehingga untuk menggunakan teorema yang tadi, kita butuh per 7x. Di sini kita butuh per 7x. Di sini kita butuh per 7x. Di sini kita perlu x. Nah, sehingga kita kalikan dengan 7x per 7x kali 7x per 7x. Nah, yang ini kita pindah ke sini, yang ini kita pindah ke sini, menjadi per, dan x, salah satu x kita pindah ke sini. Maka jadi seperti itu. Ini menjadi 1, ini menjadi 1, karena ini sudah sama. Ini menjadi 1. Jadi hasilnya 1 kali 1 kali 1 kali limit 7x. Ini karena masih ada x-nya. Limit 7x saat x mendekati 0 dan dikali 7. Ini kali 1 kali 1 kali 1, ini sama dengan 1. Limit 7x saat x mendekati 0 itu sama dengan 7 kali 0. Ini sama dengan 0. Jadi 1 dikali 0 dikali 7 sama dengan 0. Oke. Kalau begitu, ini soal latihan. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan secara langsung atau melalui chat atau melalui komen. Akhir kata, jangan bimbang seperti Bambang.